Shalom saudara, kita mengikuti kembali menjawab Trinitas dan doktrin ya. Jadi ruangan menjawab Trinitas itu sekaligus menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan doktrin. Jadi kalau di ABAM ada pertanyaan terkait dengan doktrin, kita alihkan, kita pindahkan di ruangan ini. Kita masuk episode 42 ya Pak Yehuda. Silakan Pak Yehuda. Ya baik Pak. Pertanyaan yang pertama dari pria usia 31 tahun bernama Reno Fernandes, tinggal di Timor Leste, sudah menikah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono mengenai sembelihan bagi orang mati sesuai dengan ayat yang terdapat di dalam Mazmur 106 ayat 28. Dibaca dulu mungkin, kita harus tahu apa isinya ini. Mazmur 106 ayat yang ke-28. Saya bacakan dulu Pak. Nah, gini loh, kita itu tidak boleh memahami budaya zaman itu lalu mengadopsi, mengkaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Kadang-kadang jauh, maknanya aja yang harus kita tahu. Oke, teruskan. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Jadi korban sembelihan ini Pak. Korban-korban sembelihan bagi orang mati. Ini seremonial, ritual agama kafir maksudnya, kafir, ya. Yang menyembah dewa ya. Terus ayat ini bagi banyak penilaian orang bahwa apabila seseorang atau jemaat atau hamba Tuhan yang meninggal dunia, lalu ada keluarga yang tergerak hati untuk memberi persembahan dalam bentuk binatang. Ya mungkin ada yang meninggal lalu makan-makan, motong ayam, motong kambing itu kali ya. Iya. Terus lalu kalau binatang itu didoakan baru disembelih untuk makan, itu dianggap sama dengan penyembahan berhala Pak. Ya, motong kambing nggak usah doa dulu lah, ya kan. Kalau memang untuk makan bersama, ya enggak masalah, nggak usah didoakan. Ya kalau mau berdoa ya boleh, tapi kan tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Terus. Karena itu saya ingin pencerahan dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, apakah benar pandangan yang saya paparkan di atas atau tidak? Ya, jadi begini loh. Itu menyembelih binatang kan bukan untuk persembahan kepada dewa. Kita kan nggak punya dewa. Kita kan punya Allah Bapa yang tidak perlu binatang sebagai korban. Kita sembelih itu kan untuk orang-orang yang masih hidup yang hadir dalam pemakaman, betul nggak? Ya, tidak perlu didoakan. Didoakan boleh, nggak didoakan juga boleh. Nggak masalah, betul nggak? Iya Pak. Terus? Apakah boleh kalau jemaat atau hamba Tuhan meninggal dunia persembahan dari jemaat seperti binatang disembelih? Ya bolehlah, kan untuk makan, bukan untuk menyembah berhala. Terus, lalu setelah didoakan, apakah bisa kita makan atau didoakan nggak didoakan pun dimakan. Sebelum makan berdoa, ya kan? Terus, saya ingin sekali pencerahan dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Sudah saya jelaskan ya, cukup ya. Cukup Pak. Tapi ini ada latar belakang loh Pak. Siapa namanya? Ini Pak Reno Fernandes. Pak Renos. Reno. Pak Reno ini pasti ada latar belakang kenapa bertanya begitu. Apakah ada budaya macam itu di Timor Leste? Betul nggak? Iya. Kan kalau di Toraja itu ada penyembelihan kerbau gitu. Iya. Iya, saya pernah menyaksikan kerbau dibunuh. Iya. Ada keluarga Toraja yang meninggal ya. Tapi saya tidak tahu pola seremonialnya dan saya tidak menganalisa. Tapi ini pasti ada latar belakangnya ini. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari pria usia 35 tahun, tinggal di Kupang, Pak Sony Laiju Malana. Shalom Bapak, terima kasih untuk pengajaran Bapak yang terus menuntun saya untuk berjuang hidup serupa dengan Yesus. Saya berasal dari gereja dengan latar belakang pengajaran Tritunggal yang sangat kuat. Pengajaran Bapak sebenarnya sangat mudah untuk dipahami secara logika, tetapi kadang-kadang terasa sulit untuk diterima dalam batin. Tetapi dengan terus mengikuti pengajaran Bapak dan juga turut ikut doa pagi dan semua program truth.id, perlahan-lahan bisa diterima Pak. Iya, itu juga kita alami. Ya. Kita switch pindah dari Trinitarian ke monoteisme. Itu berat. Ya. Berat sekali. Berat, kadang-kadang kita merasa, aduh kok beratnya. Tapi ya kita harus berani untuk melepaskan yang tidak presisi menurut Alkitab. Ya, Trinitarian itu sebenarnya kalau jujur triteisme. Tapi kalau tidak mau mengakui ya nggak apa-apa, ya udah kita menjadi saudara saja, nggak usah debat. Itu kan perspektif kita. Kalau monoteisme Alkitabiah itu ya esa, tunggal dalam arti mutlak.
Ya. Tidak ada tiga pribadi dalam satu hakikat. Itu Alkitab tidak pernah menjelaskan itu. Itu kan penafsiran saja atau asumsi. Oke, teruskan. Mohon izin bertanya Bapak terkait 1 Petrus 1 ayat 18-21, khususnya di ayat 20, di mana ada frasa, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Pertanyaannya, ia pada ayat itu merujuk kepada Yesus. Ayat ini seolah-olah menunjukkan kepada keberadaan Yesus bukan hanya pada praeksistensinya sebagai manusia, tetapi sebelum penciptaan. Mohon penjelasannya Bapak. Saya itu menjelaskan ini di Logos. Ya sudah Pak. Sudah saya jelaskan ya. Mungkin Pak Sony Iya. dengarkan lagi. Tapi itu di mana ya? Seri yang keberapa? Seri keberapa? Alkitab juga mengatakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Yeremia juga pada ayatnya itu, kamu dipilih sebelum lahir. Ya. Itu bukan berarti kita sudah ada sebelum kita lahir. Di dalam rancangan Allah yang tidak boleh kita kaitkan dengan perjalanan sejarah kehidupan manusia, sudah ada. Karena Allah di luar waktu. Nah, yang dikatakan dalam surat Petrus hendak menegaskan bahwa Allah sudah menyiapkan semua perangkat kalau terjadi sesuatu atas manusia karena kasih-Nya. Jadi waktu Allah berkata, baiklah kita mengasah manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu di situ sebenarnya ada satu signal bahwa manusia bisa gagal. Ya. Kalau gagal kita rame-rame menanggulangi. Maka Allah sudah memiliki rancangan bagaimana membuat katup pengaman keselamatan. Betul ya? Iya Pak. Itu makanya dikatakan malaikat-malaikat melayani orang-orang yang diselamatkan. Ya. Ibrani 1:14. Ya. Makanya baiklah kita itu termasuk malaikat di situ. Ya. Hebatnya. Iya, Pak. Alkitab itu cerdas sekali. Oke, teruskan. Dalam konteks apa kalimat ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan? Maksudnya dipilih untuk apa? Karena sebelum dunia dijadikan tentu belum ada manusia. Sama dengan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Iya. Nggak usah Yesus. Yehuda, Erastus, Sony sudah dipilih. Belum ada kita. Jangankan kita, kakeknya kakek kita juga belum ada. Iya. Dan kakeknya kakek-kakek kita juga belum ada. Itu jadi harus dipahami dengan benar. Sip, Pak Sony, teruskan. Dalam ayat ini terkesan bahwa juru selamat telah dipilih terlebih dahulu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Apakah seperti itu, Pak? Iya, Allah sudah menyediakan katup pengaman karena kasih-Nya kepada manusia. Ya. Jadi di situ sebenarnya Allah sudah melihat rancangan bahwa manusia bisa gagal. Karena melihat iblis gagal. Ya. Kemungkinan, dan kalau saya sih sudah pasti, Allah melihat, itu terkait dengan kejatuhan Lucifer. Ya. Maka harus ada satu pribadi yang bisa membuktikan kesalahan Lucifer. Tapi bisa gagal juga nih. Maka Allah menyediakan katup pengaman. Keren kan? Ya. Itu jelasnya, Pak. Jelas, Pak. Tambahkan kalau belum jelas. Cukup, udah lengkap. Oke, teruskan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati Pak Eras dan seluruh tim. Amin. Ya. Terima kasih Pak Sony, pertanyaan Anda bagus Ya. dan menolong yang lain untuk bisa lebih memahami kebenaran ini. Ya. Wow, luar biasa ya. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 67 tahun, Pak Raymond Lukas, Ya. tinggal di Jakarta. Dalam Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya. Pak, apa kalimat di atas menunjukkan ada pre-eksistensi Yesus atau juga sewaktu Yesus terangkat ke sorga, dia sebagai manusia? Apakah setelah di sorga Yesus tetap berwujud manusia sampai sekarang? Juga Pak, apa mungkin kami diberikan perbandingan dalam tabular atau Excel mengenai Trinitarian, non-Trinitarian atau apa saja alirannya, dan monoteisme? Terima kasih. Oke. Pak, kita itu kan belum 1 tahun mempelajari monoteisme atau switch ke monoteisme. Belum setahun ya. Pak. Jadi kita ini terus sedang membangun bangunan doktrin yang benar. Tapi kita sudah punya bahan lengkapnya walaupun belum sempurna.
Yang itu sebenarnya belum kita sampaikan semua. Saya tulis terus tiap hari. Ya. Nanti kalau sudah lengkap baru kita bisa membuat yang Anda inginkan, tabular atau semacam Excel mengenai trinitarian, non-trinitarian. Nanti ada beberapa perbedaan. Cuman sebenarnya saya ini ingin menghindari, tapi seringkali gagal, untuk membenturkan pandangan saya dengan yang lain. Karena saya tidak ingin melukai sebenarnya. Karena saya ini seorang trinitarian sejati. Bahkan buku saya mengenai Tritunggal itu luar biasa ekstrimnya mengenai trinitaris. Saya ekstrim sekali. Saya trinitaris sejati. Buku saya itu bisa dibuktikan dengan buku Tritunggal saya yang lalu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya tidak konsisten lah, teolog bunglon lah, ya nggak apa-apa. Orang bisa berubah. Dulu kita main kelereng, setelah itu kita nggak suka kelereng. Orang kan bisa berubah. Nah, Yohanes 17 ayat 24 ini sebenarnya juga telah saya singgung di dalam penjelasan saya. Jadi kalau Yesus berkata, itu harus dalam konteks filosofis. Ya. Karena Injil Yohanes ditulis itu untuk menghadapi filsafat Yunani. Jadi harus bersifat filosofis, seperti Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Itu bukan bermaksud Yesus sudah ada secara fisik, ya. Dalam pribadi Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kalau begitu konyol. Kita menghabisi Yesus itu konyol. Orang-orang tahu kok dia itu anaknya Maria dan Yusuf. Dan banyak orang-orang yang jauh lebih tua dari Yesus pada waktu itu. Maksudnya adalah logos atau firman yang dia sampaikan. Itu sudah ada sebelum Abraham. Ya. Lalu ketika Yesus juga berkata bahwa kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan. Itu bukan berarti Yesus sudah punya kemuliaan itu disediakan. Yang ternyata kemudian Yesus menyelesaikan tugas dan kemuliaan yang Allah sediakan itu menjadi milik Yesus. Bukan berarti Yesus sudah ada dan memiliki kemuliaan itu. Tidak ada mahkota tanpa salib. Nah, sama seperti ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini loh, kemuliaan yang telah diberikan kepada Yesus. Itu maksudnya ketika Yesus menyelesaikan tugas penyelamatan. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Allah sudah merancang tadi ya. Kapan saya ngomong soal merancang? Di beberapa pertanyaan sebelumnya. Ya, Allah sudah merancang Yesus sebagai juru selamat. Tentu Allah mengasihi anak tunggalnya ini. Ini bukan berarti Yesus ada praeksistensi. Jelas nggak Pak? Jelas. Coba ditambahkan kalau Bapak tambahkan. Sudah sangat lengkap ya Pak ya. Tapi mungkin meng-highlight saja Pak bahwa Injil Yohanes ini harus bersifat filosofis karena memang yang dihadapi ajaran Gnostik. Ya seperti mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Itu kan artinya orang Kristen apakah orang percaya apakah sudah ada sebelum mereka dilahirkan, mereka dari dunia, mereka di bumi ini. Makanya intinya itu. Makanya harus memiliki pemahaman yang tepat terhadap maksud Injil Yohanes ditulis. Seperti misalnya logos. Menurut filsafat Yunani, logos itu dwinatur. Justru itu yang dilawan oleh Yohanes. Loh, sekarang orang kok malah mempercayai Yesus punya dwinatur, itu kan terbalik. Salah itu. Ya, saya kira cukup jelas ya. Apakah setelah di sorga Yesus tetap berwujud manusia sampai sekarang? Oh iya. Yesus ketika bangkit menunjukkan tangan yang berlubang paku, itu fisik. Di sorga Yesus fisik. Maka Yesus akan duduk di tahta Daud seperti janji Allah kepada bangsa Israel. Betul nggak? Ya. Itu benar-benar bisa kita lihat muka dengan muka nanti. Nampak Yesus Tuhanku. Maka Yesus tidak mungkin setara dengan Allah yang tidak pernah kelihatan. Di tempat maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Yesus mewakili Bapa di surga. Oke Pak ya.
Ya, Cukup jelas ya? jelas Pak. Tip, keren. Ada lagi nggak pertanyaan di situ dari Pak siapa? Sudah cukup terjawab semua dari Pak Raymond, dari Pak Raymond Dari Lukas. Raymond Lukas. Raymond. Ya. Raymond. Begitu ya Pak Raymond? Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 33 tahun tinggal di Surabaya, Pak Adrian. Ya, atau Saudara Adrian. Shalom, saya mau bertanya, dalam Matius 10 ayat 37, bila Tuhan Yesus sebelum mati disalib hanya manusia biasa seperti Adam, mengapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari keluarga kita, Pak? Mengasihi Yesus lebih dari keluarga kita itu artinya kita mengasihi keluarga kita karena Yesus. Bukan karena keluarga kita itu sendiri. Kalau karena keluarga itu sendiri, kalau keluarga mengecewakan kita, kita bisa kecewa. Dan bisa terbatas. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, karena Tuhan itu bisa unconditional. Ya. Kasih yang tidak bersyarat. Ya. Kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, kamu tidak layak bagiku. Itu bukan berarti kita mengupayakan kejahatan untuk keluarga kita. Tetapi kita harus mengasihi keluarga kita karena kita mengasihi Yesus. Ya, begitu. Itu agak bisa terbalik loh. Kita mengasihi Tuhan Yesus karena kita mengasihi keluarga kita. Agak terbalik. Yang benar aku mengasihi Yesus karena aku mengasihi Yesus, aku mengasihi keluargaku. Ya. Karena kita itu dibeli oleh Tuhan Yesus, kita milik Tuhan Yesus. Kita lakukan apapun demi Dia, karena kita itu milik Dia. Ya. Nah itu cara menghormati Tuhan Yesus dengan benar. Oke, teruskan. Ya, baik, pertanyaan yang berikutnya, sebentar Pak. Matius 7:22 Ya, Matius 7 ayat 22. Mengapa orang bisa bernubuat demi nama Tuhan Yesus dan dapat mengusir setan demi nama Tuhan bahkan sebelum Tuhan disalib? Loh ya karena Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa. Ya. Ya. Jadi kuasa itu diberikan kepada orang percaya melalui Yesus, bukan karena orang percaya itu sendiri. Ketika kita membaca kisah mengenai Daud, Ya. yang main kecapi karena Salomo diganggu roh jahat. Daud nggak bisa loh mengusir roh jahat. Nggak bisa mengusir langsung. Oh iya. Yang main. Dia main kecapi sampai Saul menjadi tenang atau teduh, Iya. gitu loh ya. Tapi nggak bisa mengusir. Sebab pengusiran terhadap roh jahat itu baru bisa terjadi ketika Yesus mengalahkan kuasa gelap di kayu salib. Itu orang sering nggak tahu loh. Ya. Ya, Yesus yang diberi kuasa. Kita mengusir setan demi nama Yesus, nggak demi nama yang lain. Ya. Kita juga tidak mengusir demi nama Yahweh loh, Ya. karena Yahweh mempercayakan kuasanya kepada Yesus. Ya. Betul ya? Ya, Pak. Karena namaku engkau mengusir setan, gitu. Iya. Tapi kita menghormati Elohim Yahweh tentu setinggi-tingginya karena Yesus pun menghormati Bapa. Iya. Dan Bapa di surga enggak apa-apa memberi kuasa itu kepada Yesus. Dalam nama Yesus kita mengusir roh jahat atau kuasa setan. Ah, ini luar biasa. Ya. Hebat ya? Ya, Mau nambahin nggak soal ini? Iya, konteksnya mungkin di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini kan tentang akhir zaman, Pak ya. Jadi pada akhir zaman orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Bahkan orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan demi nama Tuhan kalau tidak melakukan kehendak Allah, Iya. ya bisa tidak bisa masuk dalam kerajaan Jadi surga. karunia roh itu bukan ukuran kesempurnaan. Ya. Orang bisa punya karunia roh, kalau dijatuh dalam dosa, tetap dia ditolak. Iya. Maka Paulus berkata, aku berusaha. Iya, jangan sampai aku yang sudah membawa orang lain, memberitakan Injil maksudnya, aku sendiri ditolak. Itu bukan ditolak manusia, ditolak Allah. Kalau Paulus nggak peduli di ayat sebelumnya ditolak, rasul-rasul pun nggak peduli. Ya. Nah, tapi ayat itu sering diterjemahkan atau diartikan ditolak Allah. Enggak, ditolak manusia. Orang mengartikan itu ditolak oleh Manusia. manusia. Dia nggak peduli manusia. Iya. Jangan sampai aku yang sudah memberitakan Injil ditolak oleh Allah, Iya. gitu ya. Iya, Pak. Betul ya maksudnya. Betul ya kalimatnya. Iya. Gimana sih di mana ayatnya itu? Itu 1 Korintus 9 ayat ke Jangan sampai aku yang sudah memberitakan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke 27 ya.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, Jangan jangan aku sendiri ditolak. Ditolak Allah itu maksudnya, bukan tolak manusia. Lain, ya. Kalau manusia mah nggak peduli Paulus. Dia mengatakan Petrus memberitakan Injil bawa istri, aku enggak, gitu kan dia. Iya. Dia nggak peduli. Waduh, hebat nih Rasul ini. Teruskan ya. Matius 11 ayat 27 dan Yohanes 6 ayat 62, bukankah hanya anak yang mengenal Bapa, juga termasuk Adam tidak mengenal Bapa? Iya, Adam pertama itu tidak mengenal Bapa. Boro-boro mengenal Bapa. Oh, dia jatuh dalam dosa mau serupa seperti Allah Bapa. Dia tidak mengenal Allah Bapa. Terus, jadi mengapa Tuhan Yesus sama dengan Adam? Iya, sama dengan Adam itu memang unsur yang ada pada Yesus sama dengan Adam. Ya. Dilahirkan dari Allah langsung, betul nggak? Ya. Terus melalui tubuh Maria kalau Yesus, tapi kalau Adam dari debu, kan gitu. Tapi tubuh Maria kan juga dari debu. Ya. Jadi Yesus bukan turun dari langit, kalau dari langit itu dari tanah di surga. Atau entah terbuat dari apa itu tubuh Yesus kalau dari surga? Dari darah Maria, dari unsur tubuh Maria. Dan tubuh Maria juga dari debu tanah. Jadi Yesus diciptakan ya Pak. Nah ini orang sering nggak ngerti. Manusia itu tidak diciptakan. Manusia itu bisa dikatakan diciptakan dan diperanakan. Ya. Tidak bisa dikatakan diciptakan saja, diperanakan juga. Karena roh manusia itu tidak diciptakan itu dari Allah. Tubuhnya yang diciptakan. Ya. Jadi Yesus tidak diciptakan Pak. Ya bisa dikatakan tidak diciptakan karena rohnya itu dari Allah. Tapi tubuhnya dari mana? Nah jawab sendiri. Ya. Tubuhnya dari Maria. Maria dari mana tubuhnya? Oke, teruskan. Dan apakah tidak ada praeksistensi Tuhan Yesus sebelum jadi manusia? Kalau jujur tidak ada. Dan itu tidak mengurangi hormat kita kepada Yesus. Jadi buat orang-orang marah. Mereka mengatakan Erastus itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Loh Tuhan. Tuhan itu kan artinya majikan. Kalau kamu mempercaya dia sebagai Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada dia. Bukan pengakuan status. Tapi pengakuan seluruh otoritas yang harus kita kenakan. Jangan menghargai Yesus sebagai Tuhan dalam doktrin, dalam sikap. Yang penting siapapun Yesus sebelum dilahirkan, itu tidak perlu dipersoalkan. Tapi setelah dia hadir, jadi manusia 100%. Ada orang yang berkata begini, ada itu pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan tapi manusia biasa. Itu mungkin ditujukan ke saya itu. Karena orang itu kenal saya juga. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu manusia biasa. Tidak pernah. Yesus itu manusia Allah, man of God. Manusia sempurna. Dia bukan manusia biasa, dia manusia Allah. Kok manusia biasa loh? Ya enggak lah. Tapi dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ya. Ibrani 2:17, homoyo. Ya. Belajar Alkitab jangan setengah-setengah, bro. Ya, oke, teruskan. Ada tambahan pertanyaan saya di dalam hati. Saya masih belum bisa menerima Tuhan Yesus sama dengan Adam. Dikarenakan bila Adam gagal di Taman Eden, dengan posisi dia bisa bertemu muka dengan Allah Bapa. Bagaimana mungkin manusia yang sama dengan Adam ini bisa menang di dunia yang semakin jahat? Apa maksudnya ini? Jadi dia nggak menerima. Apa-apa, tapi apa dasarnya apa? Dasarnya itu yang menang di dunia yang semakin jahat ini tidak boleh sama dengan Adam, itu premisnya dia. Ya nggak bisa sama lah. Adam pertama, Adam kedua itu jauh banget. Adam pertama itu rusak. Ya. Adam kedua mulia. Menjadi Tuhan di atas semuanya. Menerima segala kuasa. Jadi Allah. Ya. Allah, memang dia Allah. Artinya penguasa, pemilik kehidupan, hakim, ya gitu ya. Nggak sama memang. Terus. Adam adalah ciptaan Allah Bapa. Apakah Tuhan Yesus juga ciptaan Allah? Ya, aku udah jelaskan. Ya, tadi. apa bedanya diperanakan oleh Allah dan diciptakan ini tadi sudah dijelaskan juga. Ya. Bila tidak sama, maka Tuhan Yesus dan Adam juga tidak sama. Dan apakah Tuhan Yesus, ini pertanyaannya sama sudah dijawab, apakah Tuhan Yesus diciptakan? Tuhan Yesus berkata tidak ada manusia yang mengenal Bapa selain anak. Ya, itu dalam konteks ketika datang ke dunia, tidak ada orang yang mengenal rahasia Injil seperti Yesus. Ya. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Dan mengenai keberadaan Allah. Ya, teruskan. Apakah Adam mengenal Bapa?
Kalau tidak kenal, mengapa Tuhan Yesus dan Adam bisa sama? Dalam kurung ada tertulis di Taman Eden, Adam berbincang-bincang dengan Bapa. Apakah artinya itu Adam mengenal Bapa? Ya, pengenalan Adam pertama ya tidak sama dengan pengenalan Yesus yang tidak berdosa yang dipimpin Roh Kudus Ya. di zaman Perjanjian Baru, dan Roh Kudus menuntunnya kepada seluruh kebenaran. Ya. Ya, nggak kelas lah Adam pertama dengan Yesus, jauh. Ya. Terus Di dalam perumpamaan kebun anggur di Matius 21 ayat 33 sampai 46, kerajaan Allah dijelaskan adanya tuan tanah yaitu Bapa, penggarap orang Farisi atau Israel, Ya. hamba sama dengan nabi-nabi, dan anak sama dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian Tuhan Yesus adalah anak Allah dari asalnya. Apa perbedaan anak tunggal Allah dalam kurung Tuhan Yesus dan manusia yang adalah anak Allah? Gini, apa ini? Coba, karena kerajaan Allah dijelaskan adanya tuan tanah. Tuan tanah itu Bapa, penggarap itu orang Farisi atau Israel, nabi-nabi. Jadi apa ini? Yesus itu anak tunggal Allah. Ya, anak tunggal. Ya. Tapi kata tunggal itu harus diartikan sebagai istimewa. Bukan tunggal dalam arti satu, karena anak Allah itu banyak. Ini satu, tunggal itu dalam arti istimewa, tidak sama, homogenes. Ya. Tidak sama dengan anak-anak Allah yang lain. Itu maksudnya. Ya. Maka dia dikatakan yang sulung karena dia yang berhasil sempurna. Jadi dia bukan manusia biasa, dia manusia Allah. Ya. Kita nggak pernah bilang Yesus itu manusia biasa, ngawur itu. Ya. Makanya orang, kalau kita berkata Yesus itu manusia biasa, kita menghina Yesus, bro. Ya, oke, teruskan yuk, terakhir ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Yustandi. Pria usia 64 tahun tinggal di Bekasi. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Ini pindahan dari Abam. Terima kasih sudah membacakan dan menjawab 2 pertanyaan saya sebelumnya dan sangat memberkati. Saat ini mohon pencerahan Bapak kembali. Ya, ini dari Abam ya, pindahannya dari terus. Abam. Dalam Ibrani 9 ayat 3 disebutkan, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Bukan kemah, ruangan. Ya. Bukan kemah, ruangan. Satu ruangan depan ada tirai yang membedakan ruang suci dengan ruangan halaman. Lalu ada tirai kedua. Nah, ini tirai yang membedakan ruang suci dan ruang maha suci. Holy of Holies. Terus. Kalau ada tirai kedua berarti ada tirai yang pertama. Jadi ada 2 tirai yaitu yang memisahkan pekarangan ya dengan ruang kudus atau halaman tadi. Iya, betul. Dan antara ruang saya baru baca ini. Betul. Terus. Yang pertanyaan kedua pada saat drama. Sebentar. Jadi ruang maha kudus itu dipisahkan dengan ruang kudus. Ruang maha kudus itu Holy of Holies, Kados HaKadosh. Betul ya? Betul Pak. Oke, teruskan. Iya, sebentar Pak. Jadi ini. Yang kedua ini pada saat drama penyaliban Yesus disebutkan tirai bait suci terbelah Matius 27 ayat 51a, Markus 15 ayat 38 dan Lukas 23 ayat 45. Yang dianalogikan Bapa Yahweh membuka diri untuk dapat ditemui umatnya secara langsung. Ya. Pertanyaannya, tirai mana di antara 2 tirai itu yang terbelah? Tirai pertama, kedua, atau dua-duanya? Enggak, yang terbelah itu antara ruang suci dan ruang maha suci. Ruang maha suci itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Ya. Setahun sekali lagi. Itu terbelah. Artinya sekarang semua orang juga boleh menghampiri Allah. Ya. Oke, terus. Apakah benar kalau saya asumsikan yang terbelah adalah tirai kedua yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus? Benar. Terus. Sehingga umat yang berada di pekarangan harus berupaya untuk masuk ke dalam ruang kudus dengan hidup kudus. Ya, oke. Cukup ya? Ya. Itu sudah jelas. Oke, terakhir sekali ini. Ya, baik. Satu lagi dari Pak Salmudi Sitompul, usia 38 tahun, tinggal di Pekanbaru. Amin. Shalom Bapak Erasus dan semua tim Abam. Ini pindahan dari Abam juga. Oke. Terima kasih untuk semua ketulusan hati Bapak dan semua tim untuk melayani setiap pertanyaan kami. Haleluya. Yang saya mau tanyakan, yang pertama, penciptaan Hawa, apakah menggunakan kata bara atau asa? Kita baca dulu kali Pak. Tolong dibaca. Di dalam Kejadian pasal 2 ya Pak. Oke, baca dulu. Ya, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-22 kalau nggak salah ya. Dari ayat 21. Lalu Tuhan, ini Yahweh, lalu Yahweh Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Yahweh Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Bahasa Ibrani dibaca bisa? Ya, bisa Pak. Coba. Kemudian sebentar. Beliau ini bisa bahasa Ibrani jadi baca. Ya tentu saya juga bisa, tapi biar beliau yang baca. Ya, saya aja, muridnya aja Pak yang baca. Rekan sekerja. Kejadian 2 ayat, langsung ayat 22 saja Pak ya saya baca.
Wa Yiven Yahweh Elohim et Ha Selah. Ini apa? Asir Lachak Min Ha Adam Le Isa Wa Yevi Eha El Ha Adam. Ya. Jadi yang digunakan kata bana di sini Pak. Wa Yiven. Ya. Bana itu artinya bana membangun. Itu artinya membangun seperti orang membangun rumah. Jadi mengkonstruksi. Mengkonstruksi, ya. Ya, mengkonstruksi. Ini mungkin seperti cloning ya? Nggak jelas. Seperti lebih membangun rumah begitu Pak. Ya, Kan ini mengkonstruksi. Bana itu mengkonstruksi. Ya. Jadi tidak menggunakan bara atau asa atau yatser, tetapi bana. Bara itu menciptakan tanpa bahan, asa itu lebih berarti to make fashion atau mendesain, sedangkan yatser itu membentuk dengan tanah atau carving, kalau to carving, mengukir. Terus kalau ini bana ya. Oke, bagus sekali Pak. Teruskan. Ya, pertanyaan kedua, Kejadian 3 ayat 22, sebelum manusia memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, apakah mereka belum tahu mana yang baik dan yang jahat? Atau mereka akan tahu lewat pohon kehidupan atau kebaikan dan kejahatan versi Allah? Ini juga pernah dengar khotbah kita pasti. Dia ngomong gini karena mendengar khotbah kita. Terus baca, teruskin. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, apakah perempuan tidak perlu mengalami susah payah? Jangan itu dulu ya. Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu figuratif. Iya Pak. Tidak bisa diartikan buah dimakan mata terbuka. Itu kalau buah dimakan mata terbuka itu mitos. Ya. Karena ada banyak buah yang baik untuk dimakan, lalu ada buah di tengah taman. Jadi manusia harus memilih pohon kehidupan yang menunjuk kepada kebenaran yang membuat manusia bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah, kesempurnaan. Dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu mengalami downgrade. Ya. Hanya bisa membedakan yang baik dan jahat. Ya. Tapi tidak bisa sempurna. Tapi ada memilih yang satu. Maka walaupun manusia jatuh dalam dosa, itu tidak menjadi biadab. Masih bisa baik. Tapi kalau yang jahat bisa jahat sekali. Manusia tidak bisa sempurna setelah jatuh dalam dosa. Tidak bisa mencapai kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus tidak membawa kita kembali kepada kemampuan sepikiran seperasaan dengan Allah. Maka kita harus sepikiran seperasaan dengan Yesus yang mencapai tingkat itu. Maka disebut manusia Allah. Jelas nggak Pak? Jelas Pak. Oke, teruskan. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, apakah perempuan tidak perlu mengalami susah payah dan kesakitan saat mengandung dan melahirkan? Dan Adam tidak perlu susah payah dan berpeluh mencari makanannya, karena Allah selalu menyediakan melalui Taman Eden. Ini dua kasus yang berbeda. Ya. Jadi yang pertama, apakah wanita masih sakit kalau melahirkan? Pasti beda. Ya. Cuman bedanya di mana kita nggak tahu. Ya. Pasti penderitaan wanita ketika kalau tidak berbuat dosa pasti tidak sama seperti hari ini. Ya. Yang kedua, Adam berpeluh itu artinya bukan tidak bekerja keras, pasti berpeluh. Tetapi kata berpeluh di sini merupakan figuratif dari penderitaan karena bumi membuahkan orang dan duri. Muncul orang dan duri di bumi. Ya. Oke, teruskan. Kalau memang demikian Pak, menurut pemahaman saya bahwa masalah terjadi pada manusia karena ketidaktaatan manusia itu sendiri. Betul bro, terus. Dan tidak terkecuali juga banyak terjadi di zaman kita sekarang. Betul sekali, terus. Dan satu lagi Pak, saya sudah mengikuti pengajaran Bapak sejak tahun 2016. Tentu saya bisa merasakan perubahan atau metanoia lewat nasihat-nasihat Bapak. Yang saya mau tanya Pak, ketika suatu saat nanti saya berbagi kebenaran atau semacam renungan singkat di media sosial, lewat dari apa yang saya dapat dan gumuli dari Bapak, apakah bisa Pak, tanpa saya harus belajar teologi? Nggak usah belajar teologi. Kecuali kau masih muda, mau S1 atau... Nggak usah. Kecuali kamu juga sudah punya S1, mau ambil S2, kamu sekolah di STT Ekumenik. Ya, ntar saya arahkan. Terus. Ya, itu saja Pak. Kasih dan kemurahan Tuhan selalu melimpah buat pengembalaan Bapak. Puji Tuhan. Makasih Tuhan berkati. Oke, makasih Lai. Holong dora kutu di bagasan Tuhan ya. Senang kamu cerdas. Saya harap suatu hari kita bisa ketemu ya. Sampai jumpa saudaraku di episode yang akan datang.
menjawab Trinitas dan menjawab doktrin di episode 43 nanti. Tuhan berkati, sampai jumpa.